some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jadi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Irnana Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai mikrotik MTCNA ya teman-teman. Oke, di sini untuk bab yang ke-7 kita akan belajar mengenai DHCP ARP2 ya teman. Nah, jadi yang pertama di sini kita akan coba untuk belajar tentang DHCP, lalu yang kedua juga kita akan belajar mengenai ARP teman-teman. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai DHCP teman-teman. Nah, jadi di sini terdapat konsep dari DHCP. DHCP itu memiliki kepanjangan yaitu Dynamic Host Configuration Protocol teman-teman. Di sini untuk DHCP itu merupakan service yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan ya teman-teman. Lalu di sini untuk DHCP juga itu di-running dalam satu broadcast teman-teman, broadcast domain atau dalam satu jaringan. Di sini kita bisa lihat topologinya teman-teman. Nah, jadi untuk contoh broadcastnya, misalnya di sini terdapat switch lagi, lalu terdapat 3 LAN sendiri teman-teman. Nah, jadi misalnya PVC1 ini ingin melakukan ping atau mengirimkan paket data ke PVC2 ya teman-teman. Nantinya paket datanya itu tidak langsung pergi ke PVC2 teman-teman, tapi pergi ke mikrotiknya terlebih dahulu melalui ARP ya teman-teman. Jadi PVC1 ini mengirimkan data melalui mikrotik dengan ARP tabelnya atau disimpan pada ARP router mikrotiknya, baru nanti mikrotiknya ini yang akan memberikan domain broadcastnya teman-teman. Lalu di sini kita akan coba bahas mengenai jenis atau tipe dari DHCP ya teman-teman. Di sini terdapat 3 jenis tipe pada DHCP teman-teman. Yang pertama yaitu DHCP server, itu sebagai penyedia layanan DHCP ke klien. Contohnya ISP tadi teman-teman. Cakupan dari ISP dan router mikrotiknya itu yang menjadi DHCP server itu ISP-nya. Lalu di sini terdapat DHCP client. DHCP client itu sebagai penerima layanan DHCP dari server teman-teman. Jadi misalnya ISP dan router mikrotik, maka yang menjadi DHCP client itu router mikrotiknya teman-teman. Yang ketiga ada juga DHCP relay sebagai penghubung layanan DHCP server ke klien teman-teman. Di sini kita bisa lihat ini tipenya teman-teman. Di sini untuk DHCP server sebagai penyedia layanan pool IP teman-teman. Jadi DHCP server sudah tadi saya jelaskan, ini misalnya terdapat mikrotik dan laptop atau sebagai kliennya. Yang menjadi DHCP server yaitu mikrotiknya ya teman-teman sebagai penyedia layanan atau yang memberikan IP-nya. Lalu juga ada DHCP client sebagai penerima. Ini teman-teman. Diibaratkan sebagai yang menerima itu laptopnya, yang memberikan mikrotiknya. Lalu di sini terdapat DHCP relay, itu penerus layanan dari server ke klien teman-teman. Jadi misalnya terdapat dua router mikrotik ini teman-teman. Yang menjadi DHCP relay itu yang mikrotik kedua. Di sini kita bisa simpulkan misalnya mikrotik pertama, kedua, dan ini kliennya teman-teman. Jadi yang menjadi DHCP relay itu yang mikrotik kedua. Nanti akan diteruskan paketnya ke DHCP klien atau yang menerima ya teman-teman. Lalu di sini untuk cara kerja dari DHCP itu biasa disebut dengan proses DORA. Seperti video yang sebelumnya, ketika kita melakukan IP DHCP pasti itu terdapat proses DORA ya teman-teman. Jadi yang pertama itu di sini ada discovery atau discover. Jadi dari klien itu bertanya teman-teman ke DHCP server, di mana sih servernya itu berada. Lalu nanti DHCP server itu menjawab dengan offer atau unicast ya teman-teman, yang sering disebut dengan unicast. Aku punya address nih, IP address kelas A, B, C, dan sebagainya, mau nggak? Berarti ini ditawarkan ke DHCP kliennya. Lalu DHCP kliennya itu melakukan jawaban lagi, merequest, yaitu dengan proses request atau broadcast. Iya, dia minta nih, DHCP kliennya itu minta IP address-nya yang lengkap dari DHCP. Nanti DHCP servernya yang akan melakukan ACK atau unicast, nanti DHCP-nya akan memberikan ke kliennya. Seperti itu teman-teman cara kerja dari DHCP
Nah, oke, di sini kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai ARP ya teman-teman. Nah, jadi pada video sebelumnya kita telah sedikit konfigurasi sebenarnya teman-teman mengenai ARP. Jadi cara kerja ARP itu misalnya di sini PVC2 ingin akses internet teman-teman yang diberikan oleh ISP. Nanti ARP-nya itu akan dicatat di Mikrotik teman-teman atau di routernya pada bagian ARP table teman-teman. Nah, di sini misalnya kita bisa buka Winbox-nya, lalu kita coba melakukan ping 88 melalui Winbox-nya ya teman-teman. Kita bisa ke terminal, lalu kita coba ping 8888. Sudah bisa, kita cek IP-nya teman-teman. IP address-nya 43 titik berapa itu belakangnya, pokoknya 43. Lalu di sini kita bisa IP lalu ARP. Nah, paket 888 itu kan berarti keluar ya teman-teman melalui Ethernet 1. Nah, di sini sudah dicatat nih teman-teman, sudah didaftarkan IP-nya itu 192.168.43. Nah, di sini kita bisa teman-teman, kita coba bisa untuk PVC 1 seperti video sebelumnya. Misalnya kita ping Google dari PVC 1, nanti IP PVC 1 itu akan dicatat di ARP teman-teman. Di sini ya teman-teman, kita coba di sini ping Google saja. google.com. Sudah, kita bisa show IP-nya. Nah, IP-nya itu 252 ya teman-teman. Di sini kita bisa cek. Nah, di sini sudah muncul teman-teman 192.168.88.252 teman-teman. Jadi paket yang keluar itu akan dicatat pada ARP table. Di sini ARP-nya ini teman-teman sudah terdaftar IP dari PVC satunya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa coba lagi dari ping dari PC satu ke PC lain. Di sini kita coba cek untuk IP yang belum terdaftar itu kayaknya PVC 4 nih teman-teman. PVC 4. Kita akan coba cek ya teman-teman. Kita bisa ping ke PVC 5 teman-teman. PVC 5 IP-nya berapa? Kita bisa show IP 248. Kita coba di sini ya teman-teman. Untuk PVC 4 itu IP-nya 249. Kita coba ping 192 168 88 248. Sini sudah bisa. Nah, di sini kita bisa cek di ARP-nya ya teman-teman. Nah, di sini untuk IP dari PVC 4-nya ini sudah terdaftar nih teman-teman. Tadi IP-nya kan 192.168.88.49 Nah, ini sudah terdaftar nih teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi fungsi dari ARP itu mencatat ya teman-teman, mencatat paket baik yang keluar maupun masuk teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi segitu dulu ya video dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.